Halo, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi akan melakukan presentasi mengenai indexing server, SOLR, dan Elasticsearch. Next slide. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Next slide. Baik, yang pertama akan ada pembahasan mengenai ringkasan. Indexing server sendiri merupakan sistem atau perangkat lunak yang bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data dalam bentuk indeks agar kemudian nantinya saat proses pencarian informasi dilakukan dapat ditemukan secara lebih cepat dan efisien. Nah, untuk soal R sendiri ini ada beberapa penjelasannya. Yang pertama merupakan platform pencarian open search berbasis Apache Lucene. Apache Lucene sendiri merupakan pustaka open source berbasis Java yang digunakan untuk pencarian teks secara full text dan pengindeksan dokumen. Lalu yang kedua, SOLR juga ini bersifat fleksibel dan toleran terhadap kegagalan. Toleran terhadap kegagalan ini maksudnya adalah dalam konteks seperti SOLR, berarti sistemnya tetap dapat berfungsi meskipun terjadi kegagalan atau gangguan pada beberapa komponen di dalamnya. Yang ketiga, SOLR juga dapat digunakan oleh perusahaan berteknologi besar. Contohnya seperti Netflix, eBay, Instagram, dan Amazon itu menggunakan SOLR. Lalu SOLR juga memiliki beberapa fitur unggulan seperti full text search, highlight, multi-array search, real-time indexing, dynamic clustering, database integration, dan yang terakhir ada NoSQL functionality. Lalu untuk Elasticsearch sendiri merupakan platform pencarian open search berbasis Apache Lucene. Jadi dia sama seperti SOLR, sama-sama berbasis Apache Lucene. Tapi menggunakan RESTful API. RESTful API ini merupakan sistem komunikasi berbasis protokol HTTP yang memungkinkan aplikasi lain untuk berinteraksi dengan Elasticsearch secara mudah. Lalu, Elasticsearch juga merupakan pencarian cepat dan multi pengguna. Jadi di dalamnya ini ada sifat bernama multi tenant yang memungkinkan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan melalui antarmuka. Nah, yang terakhir skalabilitas tinggi dengan sistem fragmen dan replikasi. Nah, dalam Elasticsearch ini indeks dapat dibagi menjadi beberapa fragmen untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pencariannya. Lalu fitur unggulan dari Elasticsearch yang pertama ada distributed search, kedua ada multi-list period, ada a string of analyzer, yang keempat ada scan search, dan yang kelima ada group aggregation. Next. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan materi keunggulan Elasticsearch dalam API, manageability, dan troubleshooting. Yang pertama, API ini, keunggulan dari Elasticsearch ini memiliki API yang fleksibel dan modern ya. Karena Elasticsearch ini menawarkan kemudahan dalam hal tadi, kemudian Elasticsearch juga menggunakan JSON sebagai format utama yang cocok untuk aplikasi modern nih, dan juga menyediakan API yang intuitif serta client libraries yang mana secara otomatis menyimbangkan syarat dan replika gitu. Kemudian dalam hal pengelolaan juga, Elasticsearch lebih otomatis. Misalnya saat saat node baru bergabung atau keluar dari cluster, Elasticsearch ini secara otomatis menyimbangkan syarat dan replika. Dan sebaliknya, sedangkan kalau SOLR ini memerlukan intervensi manual untuk rebalancing data, seperti membuat salinan dan menunggu sinkronisasi. Kemudian kalau dari prosesnya sendiri, proses instalasi Elasticsearch ini lebih sederhana dan lebih mudah. Ya, sementara Solar ini membutuhkan konfigurasi tambahan seperti schema.xml atau ada yang disebut dengan solarconfig.xml. Oke, boleh di next. Nah, keunggulan yang ketiga yaitu troubleshootingnya lebih mudah. Cuma di sini saya akan lebih menjelaskan secara general aja, karena teman saya nanti akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi keunggulannya itu Elasticsearch ini menyediakan API seperti underscore cat dan underscore cluster slash help untuk memantau status cluster, node, dan shard. Ya, seperti memindahkan shard ke node yang sehat. Solar juga meskipun kuat, lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak konfigurasi manual. Gitu. Jadi contohnya juga ada fitur tadi yang
Self-healing memungkinkan Elasticsearch ini secara otomatis mengatasi kegagalan mode. Oke. Mungkin kita bisa lihat di sini di ujung ada kotak, yaitu kesimpulannya. Jadi Elasticsearch ini lebih dinamis, mudah dikelola, dan cocok untuk aplikasi modern berbasis JSON. Sementara Solr lebih cocok untuk pengguna yang membutuhkan kontrol penuh dengan konfigurasi manual. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan lanjuti mengenai troubleshooting. Yang pertama yaitu troubleshooting pada Elasticsearch. Elasticsearch menawarkan berbagai fitur monitoring dan troubleshooting yang sangat mudah diakses. Semua informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah dapat diperoleh melalui RESTful API yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data sistem dalam format JSON melalui perintah HTTP. Selanjutnya, fitur monitoring dan troubleshooting di Elasticsearch. Yang pertama itu ada Cluster Health API yang menyediakan status kesehatan keseluruhan cluster dalam 3 kategori, yaitu warna hijau, kuning, dan juga merah. Selanjutnya ada Node Statistic API, yaitu memberikan informasi tentang penggunaan CPU, memori, garbage collection, disk, dan lainnya untuk setiap node dalam cluster. Ya, dan yang ketiga ada Thread Pool API, yaitu memungkinkan administrator untuk melihat antrian tugas yang sedang diproses oleh Elasticsearch. Dan yang keempat ada query profiling, memungkinkan analisis mendalam terhadap eksekusi query untuk memahami bagian mana yang menyebabkan keterlambatan dalam pencarian. Selanjutnya ada keunggulan Elasticsearch dalam troubleshooting. Yang pertama, semua informasi dapat diakses dalam satu sistem API RESTful, sehingga tidak perlu menggunakan alat eksternal lainnya. Yang kedua, dokumentasi lengkap dan komunikasi yang aktif, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan solusi jika ada masalah. Yang ketiga, memiliki fitur monitoring bawaan seperti Kibana dan Elasticstack yang memungkinkan visualisasi data dan performa sistem. Dan yang keempat, mendukung pengaturan alerting dan logging otomatis, yang membantu dalam mendeteksi masalah lebih awal sebelum berdampak besar. Next slide. Yang kedua, ada troubleshooting pada SOLR. SOLR tidak memiliki sistem monitoring yang terpusat seperti Elasticsearch. Untuk mendapatkan informasi mengenai performa dan status sistem, administrator harus mengandalkan beberapa alat yang berbeda. Selanjutnya, fitur monitoring dan troubleshooting di SOLR. Yang pertama ada JMX Mbin yang menyediakan berbagai matriks terkait performa SOLR seperti jumlah dokumen yang diindeks, latency query, dan penggunaan memori. Namun, untuk mengakses JMX Mbin, pengguna perlu menggunakan alat pihak ketiga seperti JConsole yang memerlukan konfigurasi tambahan. Yang kedua ada SOLR Indicator API yang memberikan beberapa metrik penting dalam format JSON seperti jumlah query yang masuk dalam dan kecepatan eksekusi pencarian. Meskipun berguna, informasi yang disediakan masih terbatas dibandingkan dengan Elasticsearch karena tidak mencakup detail seperti statistik penggunaan CPU atau memori. Dan yang ketiga ada logging via Log4j. SOLR menggunakan Log4j untuk pencatatan log, kesalahan, dan performa. Namun untuk menganalisis log tersebut, pengguna harus membuka file log secara manual yang tidak sepraktis sistem berbasis API seperti Elasticsearch. Dan yang keempat, tidak ada sistem profiling query bawaan. Berbeda dengan Elasticsearch yang memiliki fitur query profiling bawaan, di SOLR pengguna harus mengandalkan teknik manual seperti membandingkan waktu eksekusi query dari log atau menggunakan alat eksternal seperti Solmeter. Dan yang terakhir, kelemahan SOLR dalam troubleshooting. Yang pertama, tidak ada satu API terpusat untuk monitoring. Yang kedua, memerlukan alat tambahan seperti JConsole atau Prometheus. Yang ketiga, tidak memiliki fitur query profiling bawaan. Dan yang terakhir, tidak ada integrasi bawaan untuk visualisasi data. Next slide. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan perbandingan antara penggunaan Elasticsearch Data dengan SOLR dalam hal non-flat data processing. Manakah yang lebih baik? Sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu, non-flat data adalah data yang memiliki struktur bersarang atau bisa kita sebut sebagai nested object, di mana data tersebut dapat berisikan objek lain di dalamnya.
Gambar ini menunjukkan bahwa dalam satu dokumen atau dalam dokumen satu itu terdapat beberapa objek yang saling berhubungan dan dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, data ini memiliki struktur bersarang, di mana berbagai informasi yang terkait disimpan dalam satu dokumen tanpa dipisahkan ke dalam tabel atau koleksi lain. Sebagai contoh lain, ketika seseorang mendaftar sebagai anggota perpustakaan, mereka akan diminta mengisi berbagai informasi pribadi seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan kontak. Semua informasi ini akan disimpan dalam satu data pengguna. Dalam format JSON atau Python, data tersebut akan dikelompokkan dalam satu struktur, di mana informasi pribadi menjadi bagian dari data utama pengguna. Dengan cara ini, data lebih terorganisir dan mudah diakses tanpa perlu memisahkannya ke dalam beberapa entitas terpisah. Selanjutnya. Pada slide ini ada beberapa perbandingan antara penggunaan Elasticsearch data dan SOAR. Pertama, Elasticsearch menyediakan nested type bawaan untuk menangani data bersarang secara efisien, sehingga setiap objek dalam array bersarang disimpan sebagai dokumen terpisah, tetapi tetap terhubung dalam satu indeks. Hal ini memungkinkan Elasticsearch untuk melakukan pencarian dalam nested object tanpa kehilangan hubungan antar data. Sementara SOAR tidak memiliki nested type bawaan seperti Elasticsearch. Untuk menangani nested data, SOAR harus menyimpan parent dan child di koleksi terpisah dan menghubungkannya dengan query time join yang bisa lebih lambat dan kompleks. Sehingga dalam kecepatan pencarian data, Elasticsearch lebih unggul dibandingkan SOAR. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai DSL query in Elasticsearch. Sini ada Elasticsearch menggunakan query berbasis JSON yang terstruktur. Jadi lebih mudah mengatur logika pencarian dan bisa menggabungkan berbagai jenis query buat hasil yang lebih akurat. Tidak hanya untuk mencari teks, Elasticsearch juga bisa digunakan untuk analisis data, agregasi, dan result collapse agar lebih rapi. Selanjutnya di sini ada keunggulan dari query language Elasticsearch berbasis JSON. Yang pertama, ada struktur data yang fleksibel. Ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan permintaan dalam format yang mudah dibaca dan ditulis. Satu struktur kunci nilai pada JSON memudahkan dalam indexing dan pencarian data dibandingkan dengan format lain yang lebih kompleks. Kedua, ada penggunaan yang lebih mudah. Penggunaan lebih mudah ini, Elasticsearch menawarkan API berbasis REST yang sederhana dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan Elasticsearch tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang sistem basis data. Yang ketiga, memungkinkan pencarian yang fleksibel. Elasticsearch mendukung berbagai jenis query, termasuk pencarian teks penuh, pencarian geospasial, dan agregasi data. Pengguna dapat membuat query yang kompleks dengan menggunakan kombinasi dari berbagai clause seperti match, term, dan bool yang memungkinkan pencarian yang lebih terfokus dan relevan. Yang keempat, kinerja tinggi. Sifat terdistribusi dari Elasticsearch memungkinkan pemrosesan data dalam volume besar secara paralel sehingga meningkatkan kecepatan pencarian. Yang kelima, ada mendukung operasi real time. Elasticsearch dirancang untuk operasi hampir real time, sehingga ideal untuk kasus penggunaan seperti pemantau aplikasi dan analisis data secara langsung. Ini memberikan keuntungan signifikan dalam situasi di mana informasi terkini sangat penting. Yang terakhir ada pengembangan aplikasi yang mudah. Elasticsearch menyediakan dukungan untuk berbagai bahasa, termasuk Java, Python, PHP, JavaScript, Ruby, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya SOAR Query Language and Compression. Query SOAR berbasis URL, yaitu berarti semua parameter pencarian harus dimasukkan dalam satu string panjang di alamat web. Misalnya jika kita ingin mencari pengguna bernama John yang berusia antara 25 hingga 35 tahun, query-nya akan terlihat seperti gambar berikut. Saat masih
sederhana, query ini mudah dibaca, tapi kalau kita menambahkan lebih banyak filter atau fitur pencarian, query bisa menjadi sangat panjang dan sulit dikelola. Selanjutnya, masalah query di SolR, semakin kompleks pencariannya, semakin panjang query-nya. Misalnya, jika kita menambahkan filter untuk lokasi, query-nya akan bertambah panjang dan membuat sulit dibaca dan dipahami. Boleh di next. Nah, berbeda dengan SolR, Elasticsearch menggunakan JSON untuk query. JSON lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikelola. Misalnya, jika kita ingin membuat query-nya yang sama di Elasticsearch, hasilnya akan seperti gambar berikut. Dengan JSON, query lebih jelas dan setiap bagiannya dapat dianalisis dengan mudah. Selanjutnya, keunggulan Elasticsearch. Elasticsearch memiliki beberapa keunggulan dibanding SolR dalam pengelolaan query. Yang pertama, lebih mudah dibaca karena menggunakan JSON. Strukturnya lebih rapi, jadi kita bisa memahami query dengan cepat tanpa harus membaca string panjang seperti di SolR. Yang kedua, lebih fleksibel. JSON memungkinkan kita menggabungkan berbagai kondisi pencarian tanpa membuat query menjadi rumit atau sulit dipahami. Yang terakhir, lebih powerful. Elasticsearch mendukung fitur seperti agregasi data yang kompleks sehingga membuat pencarian lebih efisien. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari hasil presentasi kami. Yang pertama, dari aspek perbedaan arsitektur dan API, Elasticsearch menggunakan RESTful API berbasis JSON yang lebih intuitif dan mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman. Lalu yang kedua, SolR juga memiliki REST API, tetapi memerlukan konfigurasi yang sifatnya lebih manual dan lebih kompleks. Lalu kedua, dari aspek kemudahan instalasi dan pengelolaannya, Elasticsearch lebih otomatis dalam rebalancing data dan memiliki sistem manajemen cluster yang lebih sederhana. Nah, kalau untuk SolR sendiri, dia sifatnya lebih statis, memerlukan intervensi manual dalam pengaturan dan konfigurasinya. Lalu untuk aspek troubleshooting dan monitoring, Elasticsearch memiliki fitur monitoring bawaan seperti Kibana, Elasticstack, dan alerting otomatis. Nah, kalau SolR sendiri memerlukan alat tambahan seperti contohnya adalah JConsole atau Prometheus. Nah, untuk Elasticsearch sendiri lebih cocok untuk sistem yang membutuhkan skala besar, pencarian cepat, dan fleksibilitas tingkat tinggi, terutama dalam sifatnya analitik data secara real-time. Sedangkan SolR lebih cocok untuk pengguna yang menggunakan kontrol penuh dalam konfigurasi pencarian dan sudah terbiasa dengan sistem yang berbasis Apache Lucene. Next slide. Berikut referensi yang kami gunakan. Next slide. Berikut merupakan pembagian kontribusi kami sebagai anggota kelompok 5. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.